Ibadah kepada Tuhan. Bila kita mendengar kata ibadah, maka yang tertangkap oleh pikiran kita adalah tindakan ritual agama. Lalu, kalau ada orang tidak menjalankan ritual formal, kita katakan orang itu tidak beribadah. Akibatnya, suburlah formalitas dalam kehidupan. Orang takut dicap kafir, maka rajinlah ia ke tempat-tempat ibadah. Tetapi, kezoliman dalam bentuk korupsi, kolusi, kong kali kong, curiga terhadap orang yang tidak seide atau segolongan, jalan terus. Orang lebih mementingkan perbedaan lahir daripada hidup damai bersama. Orang lebih mengutamakan kesatuan daripada persatuan. Orang lebih suka terhadap keseragaman daripada keberagaman. Kalau ini yang terjadi, bukan ibadah yang subur, tetapi upacara. Bila orang membaca buku tentang Syekh Siti Jenar, kesan sekilas yang tertangkap, Syekh Siti Jenar itu anti syariat, tidak beragama, ateis. Tentu saja hal ini tidak benar, karena dia mengajarkan agama kepada murid-muridnya di dalam masjid. Dia tetap diakui oleh para wali mengajarkan agama Islam. Hanya saja, pemahaman Islamnya berbeda dengan yang dipahami oleh para wali. Dalam beribadah, Syekh Siti Jenar berpegangan pada pemahamannya atas Islam yang tumbuh dalam diri. Dia tidak mengikuti mitos dan pemahaman yang menjadi arus utama dalam sejarah Islam waktu itu. Syekh Siti Jenar rupanya ingin mengajarkan agama Islam berdasarkan realitas, bukan atas dasar budi yang tidak terpimpin. Syekh Siti Jenar sadar bahwa agama ini ketika diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri memang benar dan benar. Benar karena agama ini diterima oleh beliau sendiri dari Tuhan, pemimpin budi. Benar karena agama Islam diajarkan oleh beliau sendiri sesuai dengan kondisi dan budaya serta tingkat masyarakat yang menerimanya pada waktu itu. Agar agama ini tetap dianut secara hanif, lurus. Makanya di dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintah manusia untuk berpikir, bertafakur, bertazakur, bertadabur, dan bernalar. Tetapi dalam perkembangan sejarahnya, agama ini disebarkan dengan pengajaran ibadah yang diformulasikan oleh ulama-ulama abad kedua dan 3 Hijriah, sehingga formulasi syariatnya tidak pas buat manusia Jawa. Ajaran Islam tidak lagi sebagai jalan hidup, tetapi sekedar untuk mengganti baju dari Hindu-Buddha menjadi Islam. Ibadah ritual Hindu-Buddha diganti ritual Islam. Bagi Syekh Siti Jenar, cara mengajarkan agama sedemikian itu sama dengan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti jalan Tuhan. Sabilullah atau siratun mustaqim, jalan yang lurus. Mengapa demikian? Karena ketika agama bersahabat atau terkait dengan kekuasaan, menjadi alatnya penguasa, maka orang yang memeluk agama lebih banyak karena ketakutan daripada karena kerelaan. Padahal, la ikraha fi al-din, tidak ada paksaan dalam memasuki agama. Dan sambungan ayat itu pun menyatakan, barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tak akan putus. Mengapa agama tidak perlu dipaksakan penerimaannya? Marilah kita simak tafsir The Holy Quran-nya Abdullah Yusuf Ali. Pertama, agama tergantung pada faith, keimanan dan kehendak. Karena itu mengajak seseorang untuk memeluk agama dengan paksaan itu meaningless, tidak berarti. Kedua, kebenaran dan kesalahan itu jelas bedanya.
yang telah ditunjukkan melalui kasih sayangnya. Dan ketiga, rencana Allah selalu membimbing kita dari kegelapan menuju yang terang. Nah, barang siapa yang ingkar kepada tagut, menolak tindakan yang melampaui batas seperti berbuat zolim, merusak bumi atau kehidupan, melakukan provokasi, dan lain sebagainya, dan beriman kepada Allah, berpedoman kepada kebenaran, maka ia telah berpegang pada simpul tali yang kokoh. Tali yang dipegang itu tidak akan putus. Ingkar kepada tagut itulah inti agama. Jadi, esensi inti dari kebenaran hidup itu adalah menolak tagut. Semua bentuk kesewenangan, pemaksaan, penindasan, kezoliman atau penganiayaan, pengerusakan lingkungan hidup atau bumi, tindakan yang berlebih-lebihan dalam hal apapun, dan sejenisnya adalah tagut. Apakah ibadah kepada Tuhan yang berlebihan juga mengabdi kepada tagut? Jawabannya tentu saja iya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak lahir dari budi yang terpimpin, yang tercahaya ilahi. Apa saja yang berlebihan pasti berasal dari dorongan hawa nafsu. Jadi tagut itu nama lain dari hawa nafsu. Ya, untuk dapat memahami makna keduanya, marilah kita perhatikan beberapa pernyataan-pernyataan ini. Tagut berasal dari kata taga, tagi, taghia. Artinya melampaui batas-batas yang telah ditetapkan. Kita mengetahui bahwa alam raya ini dibangun oleh Tuhan dengan ukuran, kadar yang tepat. Ada timbangan, mizan, ada batas. Di dalam diri manusia ada batas-batas. Perut kita bila terisi melampaui batasnya akan terasa sakit. Minum air tawar yang bersih saja, kalau terlalu banyak, terasa tidak nyaman di perut. Kita membutuhkan tidur untuk istirahat. Tapi kalau terlalu banyak tidur, badan terasa sakit semua. Kurang tidur juga menyebabkan sakit. Tentu saja, batas yang ada pada tiap-tiap orang tidak sama. Tidak ubahnya seperti guratan sidik jari. Walaupun perbedaannya mungkin kecil, tetapi tetap tidak sama. Manusia tidak bisa diseragamkan, karena masing-masing mempunyai kadar dan batasnya sendiri. Persatuan harus dibangun, tetapi bukan persatuan atas keseragaman. Menyeragamkan orang-orang yang batasnya jauh berbeda akan menghancurkan tatanan kehidupan. Berarti kita menerima tagut. Ambil contoh, kita memberikan celana seragam dengan ukuran 34 inci kepada karyawan. Padahal orang-orang yang diberi itu ukuran besarnya perut dari 29 hingga 39 inci. Apa yang terjadi? Yang jelas, celana itu tidak bisa dipakai oleh mereka yang berukuran lebih kecil atau lebih besar. Demi keinginan dari segelintir orang, banyak yang menjadi korban. Lalu, apa artinya hawa nafsu? Kata ini dalam bahasa Arabnya adalah hawa, artinya jatuh, tenggelam, atau keinginan yang kuat tanpa dipikirkan lebih dahulu. Mengikuti hawa nafsu, memperturutkan keinginan tanpa pikir, dapat menjatuhkan diri ke dunia hampa, dunia yang tidak kekal, dunia yang penuh kegelapan. Karena itu dari segala macam jenis berhala yang paling berbahaya bagi manusia adalah mempertuhankan kepada hawa nafsu alias tagut. Jangan sampai keimanan gugur gara-gara secara tidak sadar kita bertuhan pada hawa nafsu kita sendiri. Jelas bahwa inti hidup beragama adalah mengingkari tagut, menolak bertuhan pada hawa nafsu. Jadi, tolak dulu tagut, baru membangun. Kemudian marilah kita bangun tatanan hidup demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Sikap ini sebenarnya yang ditampilkan oleh Syekh Siti Jenar dalam hidupnya. Biarkan orang bekerja di humanya dengan tenang. Biarkan orang saling menolong sesuai kemampuannya dengan nyaman. Jangan ganggu orang yang melakukan ritual berdasarkan pemahamannya. Jangan paksa orang menjalankan syariat yang terasa asing baginya, kata Syekh Siti Jenar. Karena menjalankan syariat yang tidak dimengerti manfaatnya itu sama dengan kepalsuan, dusta belaka. Lanjutnya. Nah, menanggapi ucapan Syekh Siti Jenar yang demikian ini, banyak yang beranggapan
bahwa Syekh Siti Jenar tidak mau syariat. Banyak orang lupa bahwa inti agama adalah ingkar kepada tagut, mengingkari ilah-ilah lainnya dulu, sebelum bisa bertuhan yang benar. Setelah lepas dari tagut, maka manusia harus mencari syariat, jalan yang paling pas untuk kehidupan yang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan batas-batas yang ada di dalam diri, geografi, dan budaya yang melahirkannya. Syekh Siti Jenar tidak berkeliling daerah untuk menawarkan agamanya, Islam. Syekh Siti Jenar hanya mengajarkan Islam yang sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Islam yang diajarkan yang esensial, generiknya, karena itu banyak orang yang pergi berguru kepada Syekh Siti Jenar tanpa melihat agamanya, yang Hindu, yang Buddha, yang Kejawen, dan yang Islam berbondong-bondong mengaji kepadanya. Hal demikian ini tidak aneh bagi kalangan tasawuf. Di barat, tasawuf berkembang dengan pengikut yang beragama macam-macam. Identitas agama tidak menghalangi mereka untuk mengaji tasawuf. Di zaman Syekh Siti Jenar, orang yang agamanya berbeda bisa berguru kepadanya tanpa harus meninggalkan agama asalnya. Ibadah yang diajarkan tidak sesempit yang ada dalam arus utama pemeluk Islam pada waktu itu. Maka, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh Syekh Siti Jenar. Bagaimana dapat disebut ibadah hanya kepada Tuhan bila masih ikut-ikutan? Apakah bisa disebut ibadah kepada Tuhan jika karena ketakutan, apalagi dipaksakan? Bagi Syekh Siti Jenar, orang yang mengerjakan ladangnya dengan benar itu disebut ibadah. Ketika menempatkan benih ke dalam lubang tugalan sambil ingat Yang Maha Kuasa, itulah sholat. Membajak tanah dengan mengingatnya namanya, itulah sholat. Jadi ibadah dalam pemahaman Syekh Siti Jenar adalah pengabdian yang nyata, bukan berbuat atas dasar angan-angan. Kalau orang ingin kenyang, ya harus makan. Kalau ingin punya uang, ya harus bekerja. Kalau ingin ilaihi roji'un, kepadanya kita kembali, ya harus tahu jalannya, dan jalan Tuhan itu telah dibuatnya di dalam diri kita. Nah, kalau mau tahu ibadah yang benar, ya cari di dalam dirimu sendiri, ujar Syekh Siti Jenar. Bagi Syekh Siti Jenar, zakat bukanlah membelanjakan sebagian harta bila sudah sampai nisabnya dalam 1 tahun. Zakat adalah menolong orang yang kekurangan, menolong orang untuk bisa memperoleh pekerjaan, itulah zakat. Mengajak tetangga untuk bekerja di sawahnya, lalu mereka mendapatkan bagian dari hasilnya, itulah zakat. Kalau kita mau menghayati perintah zakat di dalam Al-Quran, ya, seperti yang dipraktikkan oleh Syekh Siti Jenar. Karena itu, bentuk aturan zakat yang 2,5% dari harta itu tidak ada di dalam Al-Quran. Juga bila sudah punya 40 ekor domba dalam setahun, dizakatkan yang seekor tidak ada di dalamnya. Model zakat yang kita kenal memang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu untuk memberikan solusi ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan budaya di Timur Tengah. Saudara jangan mengarang sendiri kata kalangan formalis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menunjukkan hal yang terbaik buat umat manusia. Lanjutnya, istighfar, minta ampun kepada Tuhan. Jangan berbuat bid'ah, nanti masuk neraka, pinta mereka selanjutnya. Sekarang ini banyak pihak yang ingin merumuskan kembali zakat di kehidupan yang modern ini. Mereka mulai mengerti bahwa petani Indonesia yang dikenakan zakat sebesar 5% itu lebih berat daripada zakat perdagangan yang 2,5%. Sebaliknya, zakat sebesar 2,5% itu terlalu kecil bagi mereka yang bergerak di bidang jasa seperti dokter, konsultan, pariwisata. Bahkan kalau kita ingat, sistem pajak sekarang ini yang besarnya mulai dari 10% hingga 30% dari keuntungan bersih atau dari gaji. Maka makna zakat sekarang ini menjadi kadaluarsa. Loh, pajak dan zakat kan beda. Itu hanya masalah cara dan aturan. Di Malaysia, zakat
disisihkan dari pajak yang dipungut. Jika ibadah itu bukan ritual, lalu apa yang dimaksud dengan ibadah? Oke, kita bareng-bareng memperhatikan kamus. Loh, kok diajak melintas kamus? Bukankah ibadah itu perwujudan agama? Mengapa kita tidak mempelajari Al-Quran dan hadis saja? Loh, kamus itu kan kumpulan kata-kata yang secara nyata sedang atau pernah dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kamus itu bukan karangan, kamus juga bukan pendapat. Kamus cuma merupakan kumpulan kata yang sedang atau pernah ada dalam tuturan. Sedangkan kata merupakan bunyi ungkapan atau ekspresi apa-apa yang pernah dilakukan manusia dalam suatu daerah dan kultur tertentu. Ibadah atau diucapkan ibadat berasal dari kata Arab abada, yang artinya melayani, menyembah, menghambakan diri, mengikatkan diri, menundukkan diri, mencintai, dan memuliakan. Nah, karena itu terlalu sempit jika kata beribadah diartikan menyembah. Dan Tuhan tidak butuh disembah, karena Dia maha besar dan maha kuasa, bukan karena disembah oleh hamba-hambanya. Justru Tuhan memerintah manusia agar ibadatnya hanya ditujukan kepadanya, dan itu untuk kesejahteraan dan keselamatan manusia sendiri. Peribadatan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk manusia itu sendiri. Lalu apa arti pas dari kata ibadah itu? Ya, salah satu artinya yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran adalah melayani. Hanya Tuhan yang patut dilayani. Tuhan tidak butuh disembah, tetapi hanya Dia yang harus dilayani. Jika seseorang melayani Tuhan, maka Tuhan ganti melayani orang itu. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan, berzikirlah kepadaku, niscaya aku berzikir kepadamu. Lalu di ayat lain, aku mengabulkan permohonan orang yang meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi permintaanku dan beriman kepadaku. Dan apa permintaan Tuhan? Ternyata di dalam Al-Quran manusia itu dilarang untuk merusak bumi, memfitnah orang, berbuat zolim, mabuk-mabukan, dan berbagai tindakan yang memperturutkan hawa nafsu. Di samping ada permintaan yang bersifat larangan, ada pula permintaan yang bersifat perintah, yang berupa perintah, berbuat adil baik terhadap musuh maupun bagi keluarga sendiri, menebarkan kasih sayang, membangun persaudaraan manusia yang lintas agama, budaya, dan bangsa, memberikan pertolongan dan perlindungan bagi yang lemah. Mustadafin, permintaan ini harus dibarengi pula dengan keimanan kepadanya. Iman bukan hanya sekedar percaya. Kalau yang ini anak kecil pun bisa, tetapi iman sebagai perwujudan hati yang aman, jiwa yang rela. Baru kali ini saya tahu kalau iman itu perwujudan dari hati yang aman. Aman dari apa? Tentu saja aman dari kedengkian, hasut, dendam, iri hati, sombong, merasa sok, dan berbagai macam sifat negatif. Kata orang tasawuf, untuk mendapat bimbingan Tuhan secara langsung, manusia harus bertahali, mengosongkan hati dari berbagai sifat negatif. Kemudian bertahali, yaitu menghiasi diri dengan berbagai macam sifat yang positif. Nah, bila hati manusia sudah aman, maka bersemayamlah Tuhan di dalam hati. Bukankah langit, bumi, dan seisinya tidak akan mampu menjangkau Tuhan? Tetapi hati seorang mukmin mampu menjadi tempat bersemayamnya Tuhan. Hati aman jika ia sudah tenang, tidak bergolak. Karena itu, iman sebenarnya juga hasil perjuangan manusia untuk menenangkan hatinya. Makna ibadah yang lain adalah mengikatkan diri kepada Tuhan, juga disebut menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dalam makna ini, orang yang beribadah harus jauh dari pamrih terhadap sesamanya. Dan cara untuk menundukkan diri pun tidak bisa diprogram oleh orang lain, juga tidak dapat diatur oleh orang lain. Sama dengan orang yang mau makan,
Batas kenyangnya tidak dapat ditentukan oleh orang lain. Jika masih diatur dari luar dirinya, berarti tunduk pada ego orang lain. Mengikuti kehendak sendiri tidak sama dengan bertindak tidak semena-mena atau semau gue, karena mengikuti kehendak sendiri itu lahir dari pencarian makna hidup, bukan karena kefrustasian. Dunia ego memang harus ditaklukkan, karena ego yang menguasai manusia ini sebenarnya bukan wujud yang kekal. Ia adalah tanpa rupa, tetapi mampu memikat manusia yang hidup di dunia ini. Ia bagaikan angin yang berhembus semilir. Kadang ia datang pada diri manusia dengan kesejukan, kadang juga datang dengan kegerahan. Perang yang selalu menghantui manusia juga wujud ego. Dan perang yang paling besar adalah melawan ego. Dan ini tertulis juga di hadis. Ia datang dan pergi dalam dada manusia, tidak pernah benar-benar keluar dari dada manusia. Kadang ego menyelusup dalam pikiran. Lain kali ia mendorong perasaan, baik yang turun dari pikiran maupun yang muncul dari perasaan. Keduanya berkutat di dalam dada, membuat gelisah manusia. Nah, manusia harus bisa memisahkan budi atau yang tidak terpimpin dari Tuhan, Zat yang Maha Pelindung bagi hambanya, kata Syekh Siti Jenar. Jika manusia sudah mampu memisahkan mewujudnya budi yang tidak terpimpin dengan Zat Wajibul Maulana, maka manusia akan dapat menerima jenis kehendak yang lain. Kehendak apa itu? Kehendak untuk memusnahkan ego, bukan hanya mengalahkan, tetapi memusnahkannya. Dengan cara melepas selubung-selubung ego, seperti melepas anak panah yang tidak diketahui lagi di mana busurnya. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat lenyap tanpa terpikirkan. Pada saat itulah manusia mengetahui dirinya, bakal tahu dunungnya, tujuannya, dan akhirnya manusia winenang mendapat kewenangan untuk menentukan jalan hidupnya. Para ulama disebut sebagai ahli waris para nabi, bukan pewaris, tetapi ahli waris, orang yang menerima warisan dari nabi-nabi. Warisan macam apa yang diterima para ulama? Ya, warisan kenabian, walaupun tidak menjadi nabi. Ciri pokok nabi itu adalah antara nabi yang satu dengan yang lain tidak saling menyalahkan. Mereka, nabi-nabi itu mengajarkan syariat yang berbeda. Perbedaan itu timbul hanya di tingkat teknikal, hal-hal yang bersifat teknis. Setiap nabi mengajarkan sholat atau doa, tetapi cara mereka melakukan sholat itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kondisi budaya sekarang ini tidak ada di masa sebelum Islam, maka mereka akan kesulitan menjalankannya. Juga seperti haji, sebelum Islam datang, mereka sudah menjalankan ibadah haji setiap tahunnya, hanya saja ada improvisasi perbaikan pelaksanaannya. Hidup yang sebenarnya adalah hidup yang tidak membutuhkan pertolongan dari sesamanya, hidup yang mandiri. Jika masih tergantung kepada orang lain, belum hidup yang sejati. Dan kalau toh ada pertolongan, itu hanya dari Dia. Manusia memang harus meminta pertolongan kepadanya. Pertolongan hanya kepada Dia. Itulah yang dinyatakan dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dan pertolongan yang utama adalah menemukan jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah jalan kembalinya atas kehendaknya sendiri. Dan manusia tidak akan bisa kembali kepada Dia dengan kehendaknya sendiri sebelum ia mengetahui rahasia hidup dan matinya sendiri di alam ini. Begitulah pesan Syekh Siti Jenar.